أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله بإخوة بالله جميعا، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini apa yang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu, dari mengenal fiqih Islami yang berkaitan dengan af'al al-mukallafin, perbuatan orang-orang yang dibebani syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min al-ahkam al-muta'alliqah bil mukallafin, dan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan para mukallafin, para orang-orang yang dibebani syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum yang namanya haram, ada juga makruh, ada pula mubah, ada pula mustahab atau masnun atau sunnah, ada juga wajib. Yang mana pembicaraan tentang perbedaan istilah-istilah ini lebih tepat pada materi usul al-fiqh. Semoga antum semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal usul al-fiqh. Dalam mempelajari usul fiqh, hendaknya kita harus paham bahwasannya itu adalah cara untuk mengenal bagaimana seorang mujtahid berfikir, bukan menjadikan antum otomatis menjadi mujtahid. Mempelajari usul fikih tidak otomatis menjadikan antum seorang mujtahid yang bisa langsung mengambil hukum dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena tetap saja seberapa banyak pun kitab usul fikih yang antum kuasai, bahan baku dalam mengambil hukum adalah banyaknya ayat Quran yang antum hafal dan banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antum hafal, baik yang sahih wa madunah maupun yang tidak sampai derajat sahih tapi bisa dijadikan hujjah, atau bahkan dhaif tapi bisa dijadikan hujjah. Maka tetap saja meskipun antum menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah atau usul al-fiqh, antum tetap butuh bahan baku utama, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah, menyambungkan yang satu dengan yang lain, mana yang umum, mana yang khusus, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sangat banyak jutaan. Antum harus kuasai itu semua. Kemudian antum boleh mengatakan diri antum sebagai mujtahid. Setelah itu antum menguasai usul fikih dan menggunakan bahan baku tadi yang banyaknya luar biasa, jutaan, untuk mengambil sebuah ahkam. Barulah antum menjadi mujtahid, silahkan. Akan tapi belajar usul fikih tetap saja penting. Meskipun kita belum hafal Al-Quran, meskipun kita belum menghafal banyaknya hadis Nabi SAW, tetap saja penting. Bagaimana pentingnya? Paling tidak kita mengerti sedikit bagaimana cara seorang mujtahid berfikir, bagaimana seorang mujtahid mengambil hukum terhadap sebuah permasalahan, seperti apa prosesnya. Nah, itu gunanya mempelajari usul al-fiqh. Bukan otomatis ketika saya sudah belajar usul fikih sudah paham, saya langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Ini ayat umum, ini ayat khusus, berarti langsung kita amalkan yang khusus. Nanti kita akan ambil contoh bagaimana antum harus membutuhkan pernyataan para ulama salaf dalam menentukan mana yang umum, mana yang khusus. Bisa jadi yang umum mansukh sudah dihapus hukumnya, bisa jadi yang antum kira khusus mansukh pula sudah dihapus hukumnya. Dan itu semua ilmunya berada di zaman para sahabat.
yang mana fatwa para sahabat itu sangat sedikit kitab yang mengumpulkan khusus fatwa para sahabat, itu jumlahnya sangat sedikit. Apalagi fatwa para tabi'in yang banyak adalah mengumpulkan hadis Nabi SAW. Tapi yang menjelaskan hadis tersebut, yaitu para sahabat, sangat sedikit. Ditulis kitab khusus berisi fatwa para sahabat dalam bab nikah seperti itu sangat sedikit. Atau fatwa para sahabat dalam kitabut taharah sangat sedikit. Tapi sejarah mengatakan bahwasannya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullah, mereka dalam mengambil ahkam menjadikan fatwa para sahabat sebagai dalil dalam mengambil hukum. Oleh karena itu bermadzhab adalah proses mengambil hukum menurut pemahaman para sahabat. Aslinya seperti itu. Maka aneh kalau ada yang tanya, kalau Anda bermadzhab lalu mazhabnya Ahmad apa? Oh, bukan begitu. Itu menandakan Anda tidak faham apa itu mazhab. Ya tentu Ahmad mazhabnya para sahabat. Bukan berarti terus kita mazhabnya para sahabat. Kalau gitu kita langsung kepada para sahabat. Fadl, kalau ada kitabnya, kalau ada kitab Majmu' Fatwa para sahabat, silahkan antum baca, silahkan antum pegang. Pun masih ada masalah. Masalahnya pendapat para sahabat. Kalau sepakat semua tidak ada masalah. Kalau khilaf antum pilih yang mana? Belum lagi ternyata ada salah satu pendapat yang menyelisihi ijma' para sahabat. Karena sahabat yang ini mungkin jauh dari kota Madinah, tidak mengerti ada kesepakatan di kota Madinah. Masih sangat banyak proses untuk menempuh mengambil sebuah hukum. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh terburu-buru menyangka dirinya mujtahid atau menyangka dirinya langsung saya mengikuti para sahabat, karena beberapa para sahabat pernah mengalami kesalahan dalam berfatwa. Mengapa? Karena mereka ghair ma'sum. Mereka para sahabat itu bukan sosok yang Allah Subhanahu wa taala lindungi satu persatu. Akan tetapi ijmanya para sahabat maksum. Ya, para sahabat orang per orang itu Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi dari kesalahan. Mereka pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Apapun itu, baik kecil maupun besar, karena manusia biasa. Yang maksum adalah ijma'nya para sahabat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatnya Nabi Muhammad SAW kala itu adalah para sahabat. Maka maksudnya para sahabat kalau sudah ijma' itu tidak mungkin terhadap suatu kesesatan. Maka para sahabat ketika ijma' itu namanya sebuah dalil. Ijma' para sahabat adalah dalil dan maksum. Tapi fatwa para sahabat tempatnya khilaf. Untuk mengetahui mana fatwa sahabat yang betul, mana fatwa sahabat yang kuat, Anda harus merujuk kepada fatwanya para tabi'in, murid-muridnya para sahabat yang ngerti. Lalu kalau ternyata para tabi'in juga khilaf, untuk mengetahuinya maka harus merujuk pada fatwanya para tabi'in. Itulah pekerjaannya para imam mazhab, meneliti jalur fatwa para tabi'in, para sahabat dalam menghukumi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan sunnah menggunakan pemahaman ulama salaf. Jangan ngaku manhaj salaf tapi ternyata memahami Quran dan sunnah pakai pikirannya sendiri, pakai fatwanya sendiri, hanya karena sudah belajar usul al-fiqh. Tetap saja meskipun Anda belajar usul fiqh, Anda butuh satu yang namanya fatwa sahabat, dan materi itu ada di dalam kitab usul fiqh. Apa saja itu dalil nanti akan disebutkan. Ada Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW, ada fatwa para sahabat. Hanya karena sudah belajar bahasa Arab, menyelesaikan kitab Durusul Lughah misalnya, jilid 1, jilid 2, atau apa Al-Arabiyah,
linnasyiin atau silsilah ta'limiyah muqarrarnya Libya, ya, merasa langsung, oh ini berarti artinya ini, berarti hukumnya haram misalnya. Hanya karena ada hadis Nabi SAW makan menggunakan 3 jari, kemudian temannya sebelahnya makan pakai 3 jari, tangannya dipegang. Jangan makan pakai 5 jari. Kamu nabinya siapa? Makan pakai 3 jari, ikuti sunnah Nabi SAW. Di sana ada keselamatan. Padahal temannya ini seorang muadzin, ya. 3 menit lagi dia harus berangkat ke masjid untuk azan. Disuruh makan pakai 3 jari, kira-kira dimarahin jamaah masjid enggak kira-kira? Datang terlambat ke masjid, loh muadzin kamu kok datang telat? Ya, karena saya melaksanakan sunnah Nabi SAW makan dengan 3 jari. Terkadang sunnah bisa kita tinggalkan untuk maslahat, yaitu sesuatu yang hukumnya wajib, karena al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan akad-akad yang mereka telah sepakati. Ketika dia menjadi muadzin berarti sudah sepakat untuk datang tepat pada waktunya. Azan pada tepat pada waktunya, wajib untuk dia tepati janjinya. Yang sunnah terkadang bisa ditinggalkan. Maka dalam menerapkan hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Qur'aniyah harus merujuk kepada pendapat para ulama salaf. Baik, kita akan lanjutkan materi kita sedikit karena hari ini kemungkinan kita akan gunakan waktu untuk musyawarah, masyaallah, majlis syura untuk salatul Id, untuk salat Id. Insyaallah taala kita akan melaksanakan salatul Id di 2 tempat. Yang pertama untuk para ikhwani dan akhwati yang berada di Kabupaten Tegal, maka bisa ke City Walk. City Walk daerah mana City Walk? Penjaran ya. Penjaran. Artinya apa Penjaran? Sabenjaran. Oh, artinya Sabenjaran. Banyak kuda di sana. Baik. Daerah Penjaran kita melaksanakan insyaallah salatul Id di sana, menyelenggarakan salatul Id di sana dengan khatib Al-Ustaz Al-Fadil Ibnu Awwaliyansyah. Kemudian lokasi yang kedua ada di Kota Tegal. Jadi ikhwani dan akhwati yang berada di Kota Tegal bisa menghadiri, insyaallah kita menyelenggarakan salatul Id di Jalan Hang Tuah, tepatnya di Gedung Pramuka. Di Gedung Pramuka, insyaallah kita akan melaksanakan atau menyelenggarakan salatul Id. Tafadhol bagi yang ingin hadir pada salatul Id yang kita selenggarakan, dan kami mengharapkan kepada seluruh ikhwani dan akhwati untuk meramaikan penyelenggaraan salatul Id yang kita selenggarakan secara serentak di Kabupaten dan Kota Tegal. Insyaallah ke depan kita akan laksanakan di tempat-tempat yang lain juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Bab apa nih? Bab nawaqidul wudu. Bab tentang hadas kecil ya, yang bisa membatalkan wudunya seseorang. Kita sudah mengambil al-kharaj min sabil, yanqudu ma kharaja min sabil mutlaqa ya. Watsani kharijun min baqiyatil badan, yang keluar dari badan selain tempat tadi. Maka ada tafsil. Siapa yang akan mengulangi? Yang keluar dari badan selain 2 lubang tersebut ada tafsil, kita sudah sebutkan. Ada 3 nggih? Leres napa mboten? Bapak-bapak, monggo. Siapa yang mau menjawab? Ya, cepet dah. Bisurah. Wis nulis, wis nyatet, pulpene wis metu tintane, eman-eman. Kertasnya wis diurek-urek, ora dijawab. Ayo, ini gampang, antum sudah paham semua.
Sudah tak kasih petunjuk. Ada 3 kelompok, betul tak? Yang keluar dari badan selain 2 lubang yang kita sebutkan di kelompok pertama. Berarti ada 3 kemungkinan. Sebutkan 3 kemungkinan tersebut beserta hukumnya. Yang keluar apa, hukumnya apa? Yang keluar apa, hukumnya apa? Kemudian yang keluar apa, hukumnya apa? Nah, darah yang sedikit. Kan ada 3, sebutkan loh. Yang pertama apa? Telu 3 apa saja? Secara umum saja. Itu contoh tadi darah yang sedikit. Itu contoh. Kita udah ulangi 2 kali ya. Ini yang ketiga kalinya. Ben ngelotok wis. Jadi sampai rumah langsung Masya Allah. Tafadhal ya Sayyidi. Apa itu? Hah? Membatalkan secara mutlak. Tayyib. Anda sederhanakan. Yang pertama najis. Ya, najis tapi dia cuma ada air kecil dan air besar. Najis, antum harus tahu dulu, najis, ya. Kuncinya situ. Najis tapi dari golongan air kecil dan air besar. Yang seperti ini kalau keluar dari tubuh kita, meskipun dari selain 2 lubang tadi, maka membatalkan secara mutlak. Najis, makanya ditulis oleh muallif in kana baulan au ghaitan. Ya, in kana baulan au ghaitan. Air kecil ataupun air besar maka membatalkan secara mutlak. Apa makna mutlak? Sedikit ataupun banyak. Tayyib. Kelompok yang kedua tidak membatalkan secara mutlak. Kalau barangnya apa? Barangnya menangis. Itu contohnya. Sesuatu yang tahir. Apapun, mau air mata buaya, mau air mata duyung, ya. Kenapa dinamakan air mata buaya? Antum tahu nggak? Apa? Apen-apen, ya betul. Baik. Apen-apen. Kemudian kelompok yang ketiga. Banyak. Apa itu? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang najis. Selain air besar dan air kecil. Jadi najis ada 2 kelompok. Yang pertama golongan air besar dan air kecil. Kelompok yang kedua selain itu. Kalau air besar dan air kecil keluar dari tubuh kita, maka membatalkan untuk secara mutlak. Mau dari 2 lubang, mau dari selain 2 lubang sama. Kelompok najis yang kedua selain air kecil dan air besar, membatalkan wudu jika keluar dari selain 2 lubang yang antum sudah paham dan jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit maka tidak membatalkan wudu. Contohnya najis yang sedikit keluar tidak membatalkan wudu. Contohnya darah. Darah apa dulu? Nyamuk ya misalnya ya. Nyamuk atau antum ngupil misalnya. Kemudian enggak sengaja karena terlalu kuat antum sehari-hari biasa angkat berat, ngupil aja sampai luka, netes, tapi tidak banyak, mungkin hanya sekitar 1 detik 2 detik sudah habis. Seperti itu, termasuk yang sedikit ya, termasuk yang sedikit. Kemudian yang ketiga tadi yang tahir ya, sesuatu yang suci. 6. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
Ini sudah Anda bahas kemarin dan antum sudah jawab. Kemudian batal wudu yang ketiga zawalul aql. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Maksudnya hilangnya akal di sini adalah tertutup. Kalau akalnya hilang sudah tidak mungkin kembali lagi. Ya enggak? Akal hilang ya sudah, berarti akalnya sudah hilang, pergi. Gila permanen misalnya ya. Gila permanen atau memang akalnya sudah hilang sama sekali. Yang kita maksud di sini adalah akal yang tertutup. Nah, qala Abul Khattab wa ghairuhu walau talajjama. Akal yang tertutup itu bisa tidur, bisa pingsan, bisa mabuk, bisa juga gila. Dari 4 ini, tidur, pingsan, mabuk, gila, hukumnya sama atau berbeda? Berbeda. Anda sudah sebutkan ya. Siapa yang mau jawab? Yang 3 mengambil hukum apa? Yang 1 hukumnya seperti apa? Ada tidur, ada pingsan, ada mabuk, ada gila. Hukumnya sama atau berbeda? Berbeda. Tayyib. Yang mana mengambil hukum apa? Yang mana mengambil hukum apa? Silakan. Tafadhal. Nah, mutlak membatalkan bi ijma', ya. Ijma'an, dengan ijma' para ulama, yang namanya mabuk, yang namanya pingsan, yang namanya gila membatalkan wudu dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Dan kita sebagai talabatul ilm, mubtadiin, para pemula seperti ana, harus banyak-banyak menghafal perkara yang ijma'. Ya. Harus banyak-banyak menghafal perkara yang ijma'. Karena berarti di luar itu perkaranya mukhtalaf, terjadi khilaf. Kalau terjadi khilaf, maka cara menguatkan pendapatnya ada sendiri. Adapun ijma', anak katakan, kalau sudah sampai derajat ijma', maka itu dalil sudah qat'i. Dalilnya maksum. Pasti betul, ya. Kalau sudah ijma', antum tidak boleh menolaknya. Apalagi ternyata ijma'nya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang berat hati mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum mukminin berarti maknanya siapa? Sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka mengikuti selain kesepakatannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kita akan berikan apa yang mereka mau. Wa nuslihi jahannam, tapi besok yaumul qiyamah mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Maka menyelisihi ijma'nya para sahabat ini termasuk perkara kabair. Hati-hati. Oleh karena itu wajib bagi seorang talabatul ilmi untuk mengerti perkara-perkara yang ijma', dihafal baik-baik. Enak kan? Enggak usah hafal dalilnya, langsung ijma', selesai. Perkaranya ijma', itu sudah selesai. Yang penting antum tahu perkara ini ijma'. Tidak ada khilaf. Seperti tentang najisnya darah yang mengalir, ya. Tentang najisnya darah yang mengalir kita sudah sampaikan bahwasanya perkara ini perkara yang ijma'. Akan tapi muncul khilaf hadis menyelisihi ijma' para sahabat, ulama mutaakhirin, dengan sengaja menyelisihi fatwa
fatwa sahabat dan ijma' para sahabat. Yang menukil ijma' para sahabat salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Menukil ijma'nya para ulama zaman salaf bahwasanya darah yang mengalir itu najis. Ada juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dan banyak para ulama menukil, salah satunya juga Imam Ahmad rahimahumullah. Banyak sekali para ulama menukil tentang ijma'nya para ulama salaf tentang najisnya darah. Dalilnya luar biasa banyak. Contohnya najisnya darah haid. Haid itu darah bukan? Iya. Para ulama belum ada yang mengatakan darah haid suci, belum ada satupun. Kalau Anda ingin mengatakan darah yang mengalir hukumnya suci, coba cari dalil satu saja. Sahabat mengatakan darah haid tahir, itu belum ada. Padahal sama-sama darah, tidak? Munculnya dari badan juga enggak? Apa darah haid dari luar dimasukin pakai selang kemudian keluar kan? Itu kan proses badan juga, sama-sama darah. Maka harus hati-hati. Perkara-perkara yang ijma' para ulama ijma' maka hati-hati. Menyelisihi ijma' minal kabair. Menyelisihi ijma' para sahabat minal kabair. Baik. Wazaul aql wa qala Ibnu Khattab walau talajjama. Apa makna talajjam? Meskipun dua lubang tempat keluarnya najis itu ditutup rapat, ya, tidur. Oh, kita selesaikan tadi pembagian yang 4 tadi ya. Kalau junun, gila, ighma atau pingsan, kemudian suker. Suker itu suker wong Tegal ya. Waduh, wayung lagi suker nemen ya. Bukan itu maksudnya ya. Suker maksudnya sakran, mabuk ya. Mabuk. Kelompok yang kedua berarti tinggal satu, apa tadi? Tidur. Tidur membatalkan wudu. Coba yang menjelaskan tentang tidur. Tafadhol. Bukan yang mau tidur, yang mau menjelaskan tentang permasalahan tidur. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Tidur yang sedikit. Bagaimana dengan para sahabat yang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam untuk melaksanakan salat Isya? Dalam suatu hadis lafadznya hatta yarqudu, ya. Bahkan sampai mereka itu raqada yarqudu, apa artinya? Rekut-rekut, ya, rekut. Oleh karena itu ada kota apa daerah di Tegal namanya apa? Marqadana, tempat istirahat ya, tempat istirahat kita, tempat tidur kita, marqadana. Primen, bener boleh. Tayyib. Bagaimana antum menyikapi para sahabat? Salah satu asarnya itu. Kemudian yusallun wa la yatawadda'un. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka langsung berdiri salat dan tidak mengambil wudu. Dikisahkan juga dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari melakukan hal yang sama. Juga seorang tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib pun melakukan hal yang sama. Menunjukkan bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasannya tidur tidak membatalkan wudu. Lalu mengapa Anda menyelisih dalil? Boleh jadi tidurnya, boleh jadi juga banyak. Iya, ada dua kemungkinan. Tidurnya sedikit, tidurnya antum katakan boleh jadi tidurnya, anak katakan boleh jadi juga tidurnya banyak. Posisi tidurnya punya banyak kemungkinan. Ada yang duduk, ada yang gelelengan, ada banyak kemungkinan. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa posisi tidurnya seperti ini. Hah? Tidur yang apa ya, yang menghilangkan akal apa sama yang
Iya, betul. Tafsil itu betul. Tapi bagaimana kita menentukan bahwasanya hadis itu menunjukkan bahwasanya tidurnya sedikit? Tidur yang tidak betul itu kemungkinannya tidak membatalkan wudu. Tapi antum harus punya pondasi dulu. Dalilnya mana bahwasanya pada asalnya tidur itu membatalkan wudu. Kemudian baru antum bisa menyimpulkan bahwasanya dalil para sahabat menunjukkan bahwasanya itu tidur yang sedikit. Karena pada asalnya tidur yang banyak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Hadis Amirul Mukminin Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'u antum mangger salaman sah ya kelingan boleh anda mulang kayak gue wika'u sahi apa makna sah lingkaran dubur al-ainu wika'u sahi faman nama falyatawadda mata ini penjaga lubang dubur. Maksudnya ketika kita mata masih melek berarti masih sadar ya. Maka semua yang keluar dari sana kita akan sadar. Maksudnya begitu. Al-ainu wika usahi. Faman nama. Tapi kalau sudah mata terpejam maksudnya tidur. Berarti sudah tidak ada penjagaan di lubang dubur. Faman nama falyatawadda. Kalau tidur maka wudu'lah kalian. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, hadithu Ali, hadisnya Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, athbat wa aqwa, lebih kuat sanadnya fi ijabil wudu bin naum, dalam menghukumi bahwasannya seseorang yang tertidur wajib untuk berwudu. Kalau wajib untuk berwudu berarti wudunya berarti tidur membatalkan wudu. Ini pondasi antum dulu, caranya begitu. Antum kalau mereka bawa dalil perbuatan para sahabat, antum punya dua kemungkinan. Pakai perbuatan sahabat yang lain atau pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung ke syarahnya. Ya. Langsung itu tidur itu ada yang banyak, iya nah tahu, ada yang banyak, ada yang kecil nah tahu, betul. Tapi sumbernya mana yang mengatakan hal tersebut? Lah berarti ada pertentangan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para sahabat. Dan mungkin enggak para sahabat dengan sengaja menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan sengaja meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Berarti harus dicari jalan tengah. Bagaimana menggabungkan antara hadis-hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman nama falyatawadda, yang tidur wajib wudu. Hadis lain memperlihatkan bahwanya para sahabat tertidur kemudian salat tanpa mengulangi wudu. Berarti harus kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya maka kita harus membagi tidur menjadi dua kelompok, yang sedikit dan yang banyak. Apa patokannya tidur sedikit dan tidur yang banyak? Naam. Orang yang tidur banyak itu akan kehilangan pemahaman, ya. Kehilangan pemahaman terhadap sekitar. Tidak paham sekitarnya ini ada fulan, orang paham. Tapi kalau antum ingin tahu mana orang yang tidurnya sedikit, maka dia masih memahami. Kemarin kita nukil perkataan siapa? Al-Imam Az-Zarkashi, betul? Al-Imam Az-Zarkashi
Zarkashinya Syafi'i wala Zarkashinya Hambali? Zarkashi Hambali. Al-Imam Az-Zarkashi Al-Hambali terkenal dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Al-Hanabilah, dalam kelompok ulama Al-Hanabilah di satu kitab yang masyhur, hanya satu kitab. Beliau hanya masyhur, mungkin beliau punya banyak karangan, akan tapi hanya satu kitab yang masyhur di kalangan Hanabilah. Kitabnya apa? Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Ingat baik-baik kitabnya. Suatu saat antum jalan ke maktabah, ya, mungkin antum suatu hari insyaallah taala, enggak mungkin, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum semua mengunjungi Haramain, Mekah dan Madinah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Antum insyaallah nanti ke Masjid Nabawi atau di Mekah nanti mengunjungi perpustakaan. Kemudian datang. Di sana dibagi-bagi fikih Hambali, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi. Ada rak-rak-raknya gitu. Antum tidak sengaja jalan di raknya Hambali, fikih Hambali. Terus ketemu Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Lah itulah pelakunya, beliau rahimahullahu taala. Apa kata Imam Az-Zarkashi? La budda minan naumin naqid. Wajib disyaratkan untuk sebuah tidur dikatakan bisa membatalkan wudu minal ghalabah 'alal aql. Tidur itu menguasai akal seseorang. Sudah tidak bisa mikir, ya. Akal sudah dikuasai, sudah tidak bisa berpikir apapun, gelap. Faman sami'a kalama ghairihi wa fahimahu falaysa binaim. Kalau ada orang tidur kemudian masih bisa dengarkan obrolan di sekitarnya dan paham isinya apa. Antum pernah enggak dengar dulu kalau sekolah ada bocah jagungnya paling buri, ya. Angger diulang turu, ya bener boleh. Angger ujian bijine 10. Tahu krungu boleh. Itu kejadian ada. Itu orang enggak tidur. Ya, kalau kita lihat pemahaman pendapat Imam Zarkashi, falaisa binaim, yang begini ingat, ini bukan orang tidur. Ngerti perkataan, mendengarkan perkataan orang di sekitarnya dan ngerti isinya apa, ini bukan orang tidur yang begini. Meskipun posisinya begini, merem matanya boleh capek, ya, tapi ternyata hatinya tidak akalnya tidak terkalahkan oleh tidur. Buktinya dia dengar dan dia paham isinya. Oh, kita turu bisa paham. Akhirnya muncul ilmu namanya apa? Laduna dan lain sebagainya. Kalau pengen meniru ilmu itu maka jangan tidur. Ya, merem boleh tapi jangan tidur. Baik. Fa in sami'a wa lam yafhamhu fayasir. Kalau dia mendengar perkataan orang-orang di segi tapi orang paham isinya apa, tapi krungu. Oke, lagi ngomong ke mulang materi ki sebelahna sing jawab, kayak ini suaranya Pak Urip. Oke, krungu kabeh, tapi orang ngerti isinya apa. Samar-samar, ya. Samar-samar. Lah yang seperti ini fayasir. Inilah tidur yang sedikit. Tapi anggar wis ora kelingan apa-apa, peteng nemen ditakoni ya diundang ya ora krungu. Lah diundang be ora krungu ngakune wah saya baru tidur sedikit ya. Itu kan tidur sedikit. Diundang be ora krungu menunjukkan perkataan orang sekitarnya saja dia tidak mendengar. Kalau tidak mendengar berarti sudah ada akalnya sudah tertutup dengan sempurna. Akalnya dikalahkan oleh tidur. Ya, yang seperti ini maka tidurnya sudah banyak. Thayyib. Kalau tidur tapi ditutup semua lubang tempat keluarnya hadas. Jadi yang membatalkan wudu adalah hadas. Sekarang hadasnya tak tutupi. Ya. Diplester. Lubang depan, lubang belakang plester semua. Sebelum diplester ditutup pakai tanah liat dulu. Ya, kapas, plester, wis ora bakal merembes. Gimana kira-kira? Wudunya tetap batal enggak? Mengapa? Antum kok kaku-kaku banget sih? Hah? Karena kita mengambil hukum kebanyakan orang. Yang melakukan hal itu kira-kira banyak enggak orang melakukan hal itu? Hampir enggak ada ya. Kurang gawean nemen ya kayaknya. Berarti enggak perlu mengambil hukum dong. Udah jarang dilakukan. Yang melakukan saja mungkin enggak ada. Masa kita berikan hukum? Enggak bisa.
ilhaqan bil ghalib, ya kata Al-Imam Al-Buhuti, ilhaqan bil ghalib, mengikuti hukum kebanyakan orang. Kalau yang sedikit, yang jarang-jarang, ya boleh-boleh saja Anda cerita. Kalau begini, kalau begini, ya sudah antum lakukan dulu. Kalau sudah terjadi baru nanti saya jawab. Ada hukumnya benar. Baik. Illa yasir naumin min qa'idin wa qa'imin. Nah, tidur yang sedikit hanya ada dua posisi yang diberikan rukhsah agar wudhunya tidak dikategorikan batal, yaitu tidur yang sedikit kalau posisinya duduk dan berduduk yang berdiri. Posisi duduk pada asalnya dalilnya menunjukkan posisi duduk, ya, pada asalnya dalilnya menunjukkan posisi duduk. Siapa maksudnya? Yaitu para sahabat. Para sahabat yang menunggu Nabi SAW tadi itu loh, yang salat Isya, itulah kondisinya, maksudnya mereka pada duduk. Buktinya dalam suatu hadis, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya tekluk. Kira-kira wong kepalanya tekluk itu gelelengan apa duduk kan namanya? Hah? Gelelengan buat apa? Gelelengan tekluk buat apa? Kepala tekluk menunjukkan posisinya duduk. Kalau duduk diberikan rukhsah, maka berdiri lebih, ya enggak? Mengapa? Karena kemungkinan rapatnya lebih kuat, kemungkinan lebih rapat dibandingkan orang duduk. Nah, ghairu muhtabin, tapi tidak boleh bersandar seperti yang dijelaskan tadi, ya. Tidak boleh bersandar, enggak boleh cegeran dengan tangan maupun benda maupun nyender, sama semua, enggak boleh. Kalau pakai model-model seperti ini, nyender dan lain sebagainya, maka meskipun sedikit membatalkan wudu. Wa ulima min kalamihi anal junun laikmu sukar yanqudu kathiruha wa yasiruha. Sudah kita ambil dzakarahu fil mubdi ijma'an. Maka junun, ighma dan sukar kita sudah jelaskan tadi, ya. Gila, pingsan dan mabuk membatalkan wudu, banyaknya dan sedikitnya sama. Dzakarahu fil mubdi', disebutkan dalam kitab Al-Mubdi', karangan Al-Imam Ibnu Muflih, ya, Imam Ibnu Muflih. Kitab Al-Mubdi' itu syarah kitab Al-Muqni'. Kitab Al-Muqni' karangan Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi kalau ingin bicara, jadi sekarang mungkin banyak, Anda sudah tekankan berkali-kali, banyak majelis-majelis menjelaskan kitab Zadul Mustaqni', ya, di mana-mana banyak. Antum harus perhatikan, Zadul Mustaqni' itu asalnya dari kitab apa? Zadul Mustaqni' fi ikhtisar Al-Muqni'. Zadul Mustaqni' itu ringkasan dari kitab Al-Muqni'. Kalau orang ingin mengajar Zadul Mustaqni', pertama dia harus menguasai Muqni' dulu. Yang kedua syarahnya Muqni', yaitu ada kitab Al-Mubdi'. Dua. Syarahnya Muqni' bukan hanya Mubdi', ada satu lagi namanya Mumti', ya. Kemudian Zadul Mustaqni' ini disyarah juga, kitab judulnya yang di depan antum namanya Raudhu Al-Murbi. Raudhul Murbi punya hasyiah, yaitu catatan kakinya Syekh Al-Alim Ibn Qasim rahimahullahu taala. Judulnya Hasyiah Ibn Qasim ala Raudhul Murbi. 5. Antum juga harus membandingkan, ya, karena mutaakhirin mazhab Hanabilah punya dua kitab yang dijadikan rujukan, Al-Iqna' dan Muntah. Dua-duanya disyarah oleh orang yang sama, Al-Imam Al-Buhuti. Kenapa kita katakan harus membandingkan? Karena dikarang oleh orang yang sama. Nanti syarahnya akan berkaitan. Jadi yang disebutkan di Raudhul Murbi terkadang tidak disebutkan di Syarah Al-Muntaha, tidak disebutkan di Al-Iqna'. Begitu juga. Makanya ana sajikan pada antum itu paling tidak mencakup Syarhul Kabir. Belum bicara Syarhul Kabir. Syarhul Kabir itu syarahnya Muqni' juga, berarti ada 3. Ya. Berapa tadi? 7. Kemudian ada juga Ghayatul Muntaha, Syekh Mar'i Al-Karmi. Beliau Ghayatul Muntaha ini menggabungkan antara Muntaha dan Iqna' tadi. Ya.
digabungkan. Yang mana iqna dan muntaha kalau sepakat maka itu adalah yang dijadikan fatwa oleh mutaakhir Hanabilah. Ghayatul Muntaha 8. Kemudian syarahnya Ghayatul Muntaha namanya Matalib Ulin Nuha. Perlu disyarah juga, ya enggak? Nanti antum enggak tahu dalilnya, pasti bertanya-tanya. Tanya sama ustadznya, dalilnya apa? Kan seringnya begitu kan? Maka harus pegang syarahnya 9, ya. Dan masih banyak kitab yang lain. Maka ya ana hanya bisa menyarankan kepada antum ketika ada syekh atau majelis mengajarkan kitab yang ringkas, Anda harus tanya pondasi antum dalam mensyarah kitab ini apa pakainya, supaya jelas. Makanya Anda tidak berani kepada antum mengajar Zadul Mustaqni, tidak berani. Justru lebih berat. Kenapa? Karena dia sangat ringkas. Semakin ringkas sebuah perkataan, semakin banyak kemungkinan. Iya, semakin ringkas sebuah perkataan, maka semakin banyak kemungkinan. Maksudnya apa keh? Maksudnya apa keh? Lah ana ketika mengajarkan kepada antum Raudhul Murbi, berarti pertama antum sudah belajar kitab Zad Al-Mustaqni dengan satu syarah, yaitu Raudhul Murbi. Udah itu aja dulu. Zad dengan satu syarah cukup. Selanjutnya kalau antum sudah faqih dalam Raudhul Murbi, antum bisa mengembangkan sendiri nanti. Membandingkan dengan Syarah Al-Muntaha, bisa membandingkan dengan Kasyaful Qina' dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Wa yanqudu aidan an-naum min muttaji'in wa raki'in wa sajid. Dan membatalkan pula, sekarang antum sudah tahu tidur yang tidak membatalkan wudu, ya, sudah tahu. Tidur yang sedikit dan posisinya apa tadi? Duduk atau Sekarang kalau semi berdiri, pertanyaannya antara duduk dan berdiri. Posisi ruku ini berdiri apa duduk? Ruku. Ya kan? Dia bukan duduk dan juga berdiri. Juga muttaji'. Muttaji itu tidur tapi kepalanya terangkat. Mau dibilang duduk juga tidur, bilang tidur juga bukan tidur. Namanya muttaji'. Tidur tapi keangkat begini, bisa nyender di tangan, ya, tapi badannya lurus. Tapi nyender di tangan seperti ini. Kemudian sajid, orang yang sujud. Nah, orang sujud dibilang tidur juga bukan, dibilang duduk juga bukan. Kalau antum sudah mengambil perkataan yang tadi, bahwasannya tidur yang tidak membatalkan wudu adalah yang sudah antum sebutkan, maka pertanyaannya, bagaimana hukum tidurnya orang yang muttaji', orang yang ruku' dan orang yang sujud, membatalkan wudu atau tidak? Ayo ragu-ragu. Bentar lagi rampung ke kalau mau melek secuil. Semangat. Berarti membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu mutlaq, ya. Secara mutlak. Maksudnya apa mutlak di situ? Sedikit atau tidur sedikit banyak sama. Posisi ruku sampai tangannya melorot serot. Ya, saking ngantuknya ya. Karena qiyamul lail benar-benar sejak matahari terbenam sampai waktu fajar. Giliran waktu fajar, wah, kesadaran sudah 50-50. Pas salat dalam kondisi ruku ambruk, ya kan, serut. Nah, itu kan tidur sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Sedikit, ya kan? Tapi mutlak. Ingat ya, berarti membatalkan wudu. Apalagi Jumatan sampai rubuh ke belakang. Ya enggak? Ngantuk sampai rubuh ke belakang. Padahal berdiri ngorok, Pak. Berdiri bisa ngorok, wis ajib. Berdiri. Jadi pertanyaannya, ya, fulan bin fulan salat Jumu'ah. Ketika sedang sholat Jumu'ah, beliau ngantuk, kemudian tertidur dalam kondisi berdiri sampai ambruk ke belakang dan ditampani jamaah yang berada di belakang. Pertanyaannya, langsung sholat lagi atau wudu dulu? Bisa nih, kan berdiri. Akalnya hilang secara akalnya kalah.
akalnya sudah dikuasai oleh ngantuk secara sempurna, maka termasuk tidur yang banyak. Pati-pati ambruk neng berarti kesadarannya hilang secara sempurna aja boleh. Kalau kesadaran masih ada goyang sedikit dia bangun lagi ya enggak? Berarti dia menyadari dan masih dengar imamnya baca apa, masih dengar juga ini amin apa waladhdallin. Baik. Wal katsir min qa'imin wa qa'id. Tidur yang banyak dari seorang yang duduk dan berdiri. Tidur yang banyak dari orang yang duduk dan berdiri. Membatalkan wudu enggak? Mutlaq. Ya mutlaq lah katsir ya. Sudah pasti. Li hadithi ya al-'ainu wika'us sahi. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-'ainu wika'us sahi faman nama falyatawadda, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Dalam cetakan kitab yang ana miliki yang meriwayatkan ada Imam Ahmad ibn Hanbal, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah dari hadis Ali ibn Abi Thalib, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena kitab ini dicetak oleh percetakan di zaman sekarang. Oleh karena itu di dalamnya ada juga nukilan perkataan Syekh Al-Albani, maksudnya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini hujjah. Ini hujjah dan fikihnya antum sudah paham, dan bagaimana cara menggabungkan hadis ini dengan perbuatan para sahabat. Sudah berapa menit? 1 jam ya. Baik, murojaah saja, waktunya sudah lumayan. Tapi enggak apa-apa lah, pelan-pelan ya. Daripada ngebut-ngebut enggak paham, mending santai aja. Baik. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.